pemesanan lapangan badminton digital. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Badminton adalah olahraga yang sangat populer di Indonesia dan digemari oleh berbagai kalangan karena mudah dimainkan dan tidak membutuhkan fasilitas yang rumit. Namun, meningkatnya minat terhadap olahraga ini menimbulkan kendala terutama dalam proses pemesanan lapangan yang masih manual dan tidak efisien. Banyak pengguna kesulitan mengecek ketersediaan lapangan, mengubah jadwal, atau melakukan pembatalan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan platform digital berbasis web yang memudahkan proses sewa lapangan secara praktis dan fleksibel. Website sebagai media berbasis internet berisi kumpulan halaman yang terhubung melalui URL dan menggunakan protokol komunikasi TCP atau IP agar dapat diakses oleh semua perangkat yang terhubung ke internet. Solusi pengembangan. Platform ini akan memiliki beberapa fitur utama sebagai berikut. A. Antarmuka pengguna yang intuitif, sehingga pengguna dapat melakukan pemesanan dengan mudah, baik melalui aplikasi mobile maupun website. B. Integrasi sistem pembayaran online yang aman untuk mempermudah proses transaksi dan meminimalisir penggunaan uang tunai. C. Fitur pengecekan ketersediaan lapangan secara real-time meningkatkan penggunaan melihat slot waktu yang masih tersedia secara langsung. Dengan fitur-fitur tersebut, platform ini diharapkan dapat menjadi solusi menyeluruh bagi permasalahan lapangan badminton yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Lalu ada manfaat program. Pengembangan platform ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan baik pengguna maupun pengelola lapangan, antara lain meningkatkan efisiensi proses pemesanan sehingga pengguna tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mengkonfirmasi ketersediaan secara langsung, mengurangi waktu tanggap pengguna dalam mengakses informasi jadwal dan ketersediaan lapangan secara instan dan tepat waktu, meningkatkan kepuasan pengguna melalui kemudahan akses tampilan antarmuka yang ramah pengguna serta layanan yang terintegrasi. Lalu, bab 2 ada tinjauan pustaka. Konsep platform pemesanan online. Platform pemesanan online adalah sistem digital yang memungkinkan pengguna melakukan reservasi layanan atau fasilitas melalui jaringan internet. Dalam konteks olahraga, platform ini memudahkan pemesanan lapangan seperti badminton secara real-time, termasuk pengelolaan jadwal dan pembayaran. Solusi ini sejalan dengan gaya hidup masyarakat modern yang serba digital dan mobile. Lalu ada pengembangan teknologi digital dalam olahraga. Perkembangan teknologi digital berdampak besar pada dunia olahraga, terutama selama pandemi dengan menghadirkan solusi melalui aplikasi dan layanan daring. Ditjen Aptika Kominfo 2020, menurut Rizky Ramadan dan DKK 2025, sistem pemesanan online meningkatkan efisiensi, mengurangi kendala manual, dan menyediakan informasi ketersediaan lapangan secara real-time. Fitur seperti pembayaran elektronik, ulasan, dan notifikasi juga memperbaiki pengalaman pengguna. Lalu, ada studi kasus platform pemesanan online. Salah satu contoh platform pemesanan lapangan olahraga adalah Sportzy, yang menawarkan pemesanan online dengan fitur cek ketersediaan real-time, pembayaran aman, dan ulasan pengguna. Studi kasus di MS Arena Cilegon menunjukkan bahwa website pemesanan lapangan meningkatkan efisiensi dan mempermudah manajemen jadwal. Keberhasilan platform semacam ini terletak pada kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi. Meski tetap menghadapi tantangan seperti kebutuhan infrastruktur digital dan keamanan data. Lalu ada kelebihan dan kekurangan pemesanan digital. Kelebihan, kemudahan akses, penggunaan dapat melakukan pemesanan kapan saja dan di mana saja.
penghematan waktu, proses reservasi lebih cepat tanpa harus datang langsung ke lokasi, transparansi informasi, pengguna dapat melihat ketersediaan harga dan ulasan secara real-time. Kelemahannya yaitu ketergantungan pada teknologi dan jaringan internet, sehingga jika terjadi gangguan dapat menghambat proses pemesanan. Potensi masalah keamanan data seperti kebocoran informasi pribadi atau pembayaran online aman. Lalu, ada tren masa depan dalam pemesanan digital. Inovasi dalam platform pemesanan digital terus berkembang, salah satunya adalah implementasi kecerdasan buatan atau AI untuk personalisasi pengalaman pengguna seperti rekomendasi waktu terbaik atau pengingat otomatis. Prediksi ke depan menunjukkan perhubungan signifikan dalam adopsi platform pemesanan digital di seluruh dunia seiring meningkatnya kebutuhan efisiensi dan digitalisasi dalam berbagai sektor, termasuk olahraga, integrasi dengan teknologi lain seperti pembayaran digital, sistem validasi tiket otomatis, dan fitur komunikasi juga diperkirakan akan menjadi tren utama. Lalu, bab 3, ada tahap pelaksanaan. Analisa kebutuhan pengguna dan sistem. Pertama, kebutuhan pengguna. Pencarian dan pemesanan lapangan. Pengguna dapat memesan lapangan dengan mudah melalui website. Pengguna dapat memilih tanggal dan waktu yang diinginkan. Lalu, estimasi biaya. Yang pertama, ada harga yang jelas tergantung pada waktu penyewaan. Yang ketiga, ada pembayaran. Pengguna dapat melakukan pembayaran dengan opsi yang beragam dan aman. Lalu, ada kebutuhan sistem. Yang pertama, autentikasi dan manajemen pengguna. Sistem harus menyimpan dan mengelola data dengan aman. Yang kedua, ada manajemen data lapangan. Sistem harus menyimpan data lapangan seperti nama, lokasi, jadwal ketersediaan, dan harga sewa. Lalu, sistem harus memungkinkan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data lapangan. Yang ketiga, ada penjadwalan dan ketersediaan. Sistem harus dapat menampilkan ketersediaan waktu untuk setiap lapangan real-time. Yang keempat, ada keamanan sistem. Sistem harus melindungi data pengguna dari kebocoran. Yang kelima, ada multi-platform. Sistem harus dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat. Lalu, ada activity diagram. Diagram activity merupakan salah satu tipe diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang dipakai untuk menggambarkan urutan aktivitas atau alur kerja dalam sebuah proses atau sistem. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas, percabangan keputusan, serta transisi antar aktivitas. Yang pertama ada activity diagram dashboard. Pada gambar di samping menjelaskan bagaimana pelanggan dapat melakukan proses dashboard, yaitu dengan mengakses website yang berupa halaman dashboard yang berfungsi sebagai halaman utama saat memasuki web. Yang kedua, ada activity diagram memilih lapangan. Dalam gambar di atas menjelaskan bagaimana aktivitas pelanggan dalam memilih lapangan yang akan disewa, yaitu dengan memilih lapangan 1 atau lapangan 2. Yang ketiga, ada activity diagram lapangan 1. Pada gambar di atas menjelaskan bagaimana tampilan saat memilih lapangan 1. Di dalam tampilan lapangan 1 terdapat deskripsi, list harga, dan jam sewa, serta terdapat maps yang mudah diakses saat pelanggan ingin mencari lokasi tersebut. Yang keempat, ada activity diagram lapangan. Pada gambar di samping menjelaskan bagaimana tampilan saat memilih lapangan 2. Di dalam tampilan lapangan 2 terdapat deskripsi, list harga, dan jam sewa, serta terdapat maps yang mudah diakses saat pelanggan ingin mencari lokasi tersebut. Yang kelima, ada activity diagram booking. Pada gambar di samping menjelaskan bagaimana alur dari pemesanan tempat sewa. Misalnya di dalam tampilan lapangan 2, pelanggan dapat memilih jam sewa yang diinginkan. Setelah memilih jam sewa yang diinginkan, maka akan keluar satu halaman baru yang dimana pada halaman tersebut, pelanggan dapat mengisi form booking sesuai data pelanggan. Setelah semua sudah terisi, maka pelanggan dapat mengklik tombol kirim dan data pun sudah berhasil dimasukkan. Yang keenam, ada activity diagram pembayaran. Pada gambar di samping menjelaskan bagaimana alur dari pembayaran sewa lapangan saat di halaman booking.
pelanggan sudah mengisi form pemesanan sesuai data, maka pelanggan akan diarahkan untuk melakukan pembayaran yang dapat dilakukan pada metode pemilihan bayar yang tertera pada halaman booking. Setelah pelanggan berhasil melakukan pembayaran, maka pelanggan dapat mengupload hasil bukti dari pembayaran. Jika semua sudah dilakukan, maka penyewaan lapangan badminton berhasil dan sudah terdata. Lalu, ada use case diagram. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna, aktor, dan sistem dengan menjelaskan tipe-tipe interaksi yang dapat terjadi antar faktor dan sistem tersebut. Diagram ini memvisualisasikan fungsi-fungsi utama use case yang harus disediakan oleh sistem serta siapa saja yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Lalu ada solusi sistem yang ditawarkan. Yang pertama, ada pemesanan online yang mudah. Sistem menyediakan antarmuka berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk melihat ketersediaan lapangan secara real-time, memesan lapangan dalam hitungan menit, dan melakukan pembayaran langsung melalui sistem. Yang kedua, manajemen jadwal otomatis. Sistem menyediakan kalender interaktif untuk melihat dan memilih slot kosong, serta menyediakan yang tersedia pada tanggal yang dipilih. Yang ketiga, pembayaran digital yang aman. Metode pembayaran yang beragam dan aman melalui beberapa opsi seperti melalui M-Banking, BCA, atau BRI, atau ShopeePay. Yang keempat, ada registrasi pengguna. Menyediakan proses registrasi bagi penyewa yang mudah diakses dan menyimpan informasi pribadi dengan aman. Lalu, ada design thinking dan desain prototype. Yang pertama, ada ide solusi. Ide solusi adalah gagasan atau usulan yang dirancang untuk mengatasi suatu permasalahan atau memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam konteks pengembangan sistem, ide solusi biasanya dihasilkan melalui proses brainstorming, analisis kebutuhan pengguna, kemudian diprioritaskan berdasarkan nilai manfaat dan kemudahan implementasinya. Yang kedua, ada affinity diagram. Affinity diagram adalah alat bantu manajemen yang digunakan untuk mengorganisasi ide, data, atau informasi yang tampaknya acak atau tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan hubungan alami atau kesamaan tema. Affinity diagram sering digunakan dalam proses brainstorming, pemecahan masalah, dan analisis data kualitatif. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, hubungan, atau tema utama dari sejumlah besar informasi yang dikumpulkan. Yang ketiga, ada prototype. Prototype adalah model awal atau replika sederhana dari sebuah produk atau sistem yang dibuat untuk tujuan demonstrasi, pengujian konsep, dan mendapatkan umpan balik dari pengguna sebelum produk akhir dikembangkan sepenuhnya. Prototipe biasanya masih berupa gambaran kasar dengan fungsionalitas terbatas sehingga memungkinkan pengembang dan pengguna untuk berinteraksi, mengidentifikasi kebutuhan, serta menemukan keuangan sejak dini. Tujuannya untuk merencanakan dan merancang produk yang efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan pengguna atau tujuan bisnis. Lalu ada prototipe. Pertama kita masuk ke halaman dashboard. Lalu kita memilih lapangan 1 atau lapangan 2. Misalnya kita memilih lapangan 1. Lapangan 1 dan lapangan 2 terdiri dari jam yang ingin kita pilih. Misalnya kita memilih 1 jam. Lalu kita mengisi Google Form dan mengupload bukti pembayaran. Setelah itu kirim. Untuk di bagian admin, memproses data pelanggan yang masuk dan bukti pembayaran kita bisa melihat di Google Form. Lalu ada bab 5 penutup. Kesimpulan, website sewa lapangan badminton merupakan solusi digital yang efektif untuk mempermudah proses pemesanan lapangan secara tepat, praktis, dan efisien. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mencari dan memesan lapangan sesuai jadwal yang diinginkan, serta melakukan pembayaran secara online. Di sisi lain, pengelola lapangan juga diuntungkan dengan adanya sistem manajemen jadwal, laporan transaksi, dan yang
dan kontrol penuh terhadap operasional lapangan. Dengan adanya platform ini, proses manual yang sebelumnya memakan waktu dapat diminimalisir sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi pengelolaan secara keseluruhan. Lalu, ada saran, agar website sewa lapangan badminton dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan pengguna, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yaitu pengembangan sistem dalam bentuk aplikasi mobile agar akses lebih fleksibel, menambahkan fitur notifikasi otomatis untuk pengingat jadwal main, menyediakan fitur ulasan rating lapangan guna meningkatkan kualitas layanan, melakukan sosialisasi atau promosi agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, meningkatkan keamanan data pengguna dan keandalan sistem pemesanan.